Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Silvia dari kelas 3 PIAUD A. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara berpikir peserta didik dan bagaimana cara memori kita menerima informasi. Cara berpikir peserta didik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, cara berpikir sekuensial, konkret atau SK. Cara berpikir sekuensial konkret ini merupakan gaya berpikir di mana si pemikir berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linier, dan sekuensial. Bagi si pemilik gaya berpikir SK ini, realitas terdiri dari apa yang mereka ketahui yang diperoleh melalui indera fisik mereka, yang meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera perasa mereka. Yang kedua, cara berpikir acak konkret atau AK. Cara berpikir ini memiliki sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Seperti halnya pada gaya berpikir sekuensial konkret. Mereka berdasarkan pada kenyataan, tetapi ingin melakukan pendekatan. Oleh karena itu, mereka sering melakukan lompatan intuitif yang diperlukan untuk pemikiran yang kreatif dan yang sebenarnya. Yang ketiga, cara berpikir pemikir acak abstrak atau AA. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir yang tertarik pada nuansa dan sebagai lavi cenderung kepada mistisisme. Adapun cara berpikir AA ini menyerap ide-ide atau informasi serta kesan dan mengaturnya dengan refleksi. Namun kadang-kadang hal ini memakan waktu yang lama sehingga orang lain tidak menyangka bahwa orang-orang yang gaya berpikir ini yang mempunyai cara berpikir ini mempunyai reaksi ataupun pendapat terhadap sesuatu yang sedang diperbincangkan. Yang keempat, cara berpikir sekuensial abstrak atau SA. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir yang bersifat dunia teori, metafisis, dan dunia abstrak. Cara berpikir SA ini cenderung lebih suka berpikir secara konsep dan menganalisis informasi. Si pemikir SA ini sangat menghargai orang-orang serta peristiwa yang teratur dan rapi. Sangatlah mungkin bagi mereka untuk menerapkan hal-hal yang bersifat sangat penting seperti pada titik-titik kunci dan detail-detail yang sangat penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memori kita menerima sebuah informasi. Yang pertama, penyimpanan sensoris, yaitu semua informasi yang kita terima melalui indera kita akan masuk menuju ke tempat penyimpanan sensoris. Sistem persepsi bekerja pada informasi ini untuk menciptakan apa yang kita pahami sebagai persepsi karena keterbatasan kemampuan penyimpanan sensoris dan banyaknya informasi yang masuk. Jika tidak semua informasi bisa diolah, informasi yang baru saja diterima ini disimpan dalam ruang sementara yang disebut sensory memory. Yang kedua, short term memory atau memori jangka pendek. Jika sensory memory telah menerima pesan yang disampaikan, maka akan diteruskan ke short term memory atau memori jangka pendek. Di sini terjadi proses strike atau penyimpanan informasi. Pesan yang telah ditangkap dalam sensory memory akan disimpan ke dalam short term memory ini. Namun informasi yang tersimpan dalam memori ini tidak akan bertahan lama, mungkin sekitar 15 sampai 20 sekon.
Durasi penyimpanan ini akan bertahan lama menjadi 20 menit. Jika terdapat pengulangan informasi, memori jangka pendek juga berfungsi sebagai working memory. Yang ketiga, long term memory atau memori jangka panjang. Pada memori ini, sebuah ingatan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Bahkan beberapa ingatan tersimpan secara permanen di dalam memori jangka panjang. Selain itu, para ilmuwan juga sepakat bahwa spasitas dari memori jangka panjang tidak terbatas. Hal tersebut memungkinkan kita untuk belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mengembangkan identitas diri dan sejarah kehidupan masing-masing. Di dalam long term memory ini terjadi proses retrieval. Pada proses ini seseorang akan memulai mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya. Pada dasarnya, proses retrieval merupakan upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa saja informasi yang didapat sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.